Santapan Harian Selasa 24 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-7 hingga pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya di pasalnya yang ke-40, ayat ke-13 hingga pasal 41, ayatnya yang ke-3. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Yeremia pasal 40 ayat 13 sampai pasal 41 ayat 3. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, raja Bani Amon, telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismael itu adalah bohong." Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismael bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dengan dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismael membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismael. Sahabat Santapan Harian, Gedalia menyuarakan kembali apa yang menjadi keinginan Tuhan. Gedalia bersumpah agar Yehuda tunduk di dalam kekuasaan Babel. Ia bahkan menjanjikan kebebasan untuk menata hidup dan juga jaminan perlindungan dari ancaman orang Kasdim. Tetapi ini bukanlah berita baik bagi setiap orang, apalagi bagi Ismael yang adalah keturunan raja. Maka dengan dukungan Baalis, raja Amon, ia membunuh Gedalia demi mengklaim tahta. Sangatlah lazim bila Ismael merasa berhak berkuasa atas Yehuda karena ia memiliki darah raja, sedangkan Gedalia tidak. Ditambah lagi, ia mendapat dukungan dari Bani Amon yang dahulu juga mendukung Raja Daud.
Belum lagi Ismael akhirnya benar-benar berhasil membunuh Gedalia dan para pengikutnya. Dia bahkan secara brutal dan mengerikan membantai 80 orang yang sedang meratapi kehancuran rumah Tuhan. Tetapi hal ini menjadi tindak kepahlawanan yang sungguh menyedihkan dan tragis. Karena pada akhirnya ia pun harus mati dibinasakan oleh Yohanan. Yang paling menyedihkan adalah Ismael mati tanpa kesadaran bahwa sejatinya melalui kepahlawanannya justru ia sedang melawan perintah Allah yang menghendaki agar orang Yehuda menundukkan diri di dalam kekuasaan Babel. Lebih menyedihkan lagi, kesalahan ini diulangi oleh Yohanan, pahlawan selanjutnya yang mengajak umat Allah lari ke Mesir. Padahal Allah tak mau umatnya meninggalkan tanah kelahirannya. Kita bisa menghidupi sifat dan tindak kepahlawanan dan rela berkorban demi memperjuangkannya. Terkadang kepahlawanan ini juga terdukung dengan kisah-kisah di masa lalu kita. Karena kita ini anak Tuhan, sudah lama melakukan pelayanan atau pernah melawan yang jahat. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, apakah pengorbanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti Ismael dan Yohanan? Mari kita minta bimbingan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Kami mau berjalan denganmu ya Juru Selamat kami. Di dalam lembah gelap dan badai sekalipun kami tak akan takut. Karena tanganmu membimbing kami. Bersamamu Juru Selamat, hati kami teguh dan berjalan seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.